Jadi kisah tentang perselingkuhan ini ya memang sudah ada pada zaman Rasulullah. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Simon berkata, pegang telinga. Simon berkata, pegang perut. Aduh, lagi bergalau ya. Oke. Mata. Nah, silakan. Kita panggilkan Ustazah Fauza, SPD. Ustazah Fauza selaku Ketua Salimah atau Persaudaraan Muslimah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Ustazah Heni Susiana Cihate. Ustazah Heni saat ini sebagai konselor RKI atau Rumah Keluarga Indonesia di Pedamaran. Dan oke, baiklah, langsung saja kami persilahkan Ustazah Fauza untuk memulai. Kami persilakan untuk memaparkan terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man sara ala darihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bunda-bunda sekalian, mohon izin. Nah, sejatinya di norma sosial kemasyarakat ini tentu perbuatan yang tidak etis, ya, di dalam sosial norma-normanya, norma sosial kemasyarakatannya. Dan di dalam semua agama, mau agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, ateis, apapun, ini adalah perbuatan terlarang. Perbuatan terlarang. Nah, sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, Rasulullah SAW melarang keras perbuatan ini, ya, larangan keras. Maka sampai ini hukumnya itu haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berkata, bukan termasuk golongan kami orang yang menipu suami atas
atas istrinya atau sebaliknya, dan yang menipu budak atas tuannya. Hadis riwayat Abu Daud. Wanita ataupun laki-laki yang dia merebut, yang merusak ya keutuhan rumah tangga orang lain, ini adalah perbuatan yang tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ada toleransi. Dengan keras sekali lagi bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan ini adalah bukan termasuk dari pengikutku, bukan termasuk golonganku, bukan termasuk ke dalam umat Islam. Nah, ini ada beberapa poin sebenarnya ya, ada beberapa poin yang menyebabkan bisa terjadinya hal-hal yang seperti ini. Apa baik Ustazah? Salah satunya. Tapi sebenarnya ini dari versi kami. Sebenarnya sih salah banyak kalau nak kita telisik satu persatu ya. Kenapa itu terjadi ya? Satu, bisa jadi kurang harmonis. Ini belum digali ya, ini belum penggalian, masih kurang harmonis. Yang pertama kurang harmonis. Yang kedua, tingkat keimanannya itu masih dipertanyakan. Jadi kurang tebalnya iman lah kayak itu ya. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya adalah bisa jadi karena ini seringnya mendapat kekerasan dan kurang perhatian. Ya. Kemudian bisa jadi karena si pihak wanita terlalu berlebihan menunjukkan auratnya kemana-mana. Ya. Seperti Lagi itu. sebelumnya kita dengarkan dulu pemaparan dari Ustazah Heni Susiana. Pada Ustazah kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, zina hari ini memang sudah merajalela ya, bahkan di seputaran kita. Dan kalau dilihat Google itu kadang sedih ya, yang muncul tuh yang lagi viral di kita. Nah, saya ingin menyikapi bagaimana ketika melihat sesuatu yang viral. Yang pertama, saya ingin bercerita tentang bagaimana seorang Maiz ya, dan Maiz ini adalah seorang laki-laki yang mengaku berzina kepada Rasulullah. Jadi kisah pebinor dan pelakor dan pebinor ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah ternyata. Ya, jadi ada Maiz ini ngomong kepada Rasul, ya Rasul, aku ini berzina. Kata Rasul, sebagai seorang yang sangat berhusnuzon, ya, Rasul, kata dulu lah, tidak mungkin orang ini berzina. Ya Rasul, benar anak. Dia sudah menikah, ya, dia sudah menikah. Jadi kisah tentang perselingkuhan ini ya memang sudah ada pada zaman Rasulullah. Maka dia ngomong, hukum mana? Jadi Rasul ngajaklah sahabat ini kumpul. Cek mana ini si Maiz ini dia ngaku berzina. Kita apa kan bahasanya. Jadi akhirnya dia minta hukum. Akhirnya diadakanlah hukuman itu sampai si Maiz ini meninggal. Lalu ada dua sahabat yang di pinggiran situ. Katanya bahasa kita nih, airlah ditutup ngapu nak ngaku. Nah ini dihukum sampai meninggal. Rasul mendengar itu marah, tapi tidak dijawabnya pada waktu itu. Rasul diam. Besoknya ada di hari yang lain itu ada himar ya, bangkai himar. Dipanggilnya yang dua tadi. Ini coba dimakan himar ini. Ya. Makanlah himar ini katanya. Belum ngeh yang dua ini. Dengar kata Rasulullah, Maiz ini sudah diampuni oleh Allah dosanya. Ya. Karena dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dosanya sudah diampuni oleh Allah. Juga tuntunan zaman Ustazah, di mana tuntunan zaman ini terkadang mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu yang tadi sebenarnya tidak diperbolehkan. Contoh Cak Wadul Basar tadi, menjaga pandangan. Sulitnya kita menjaga pandangan ketika ihtilat tadi Ustazah. Ihtilat bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita sulit untuk menjaga pandangan. Kalau kita sahwatan baik, tidak perlu menjaga ya Mayo, karena diperbolehkan. Nah, apalagi terlebih kalau si perempuannya ini tabarruj,
yang berlebih-lebihan. Tapi tidak bisa dipungkiri juga nih Ustazah, kalau penampilan itu adalah modal utama untuk kita dapat diterima di lingkungan kita. Ya kan? Sekarang tidak dapat dipungkiri kalau kesan pertama orang melihat itu dari penampilan, baik dari pakaian maupun dari parasnya. Pertanyaannya adalah dari tuntutan wanita tadi, sebaiknya apa yang harus kita lakukan untuk dapat menyimbangi antara tuntutan pekerjaan, interaksi dengan lingkungan, sama syariat Islam yang harusnya diajarkan? Itu Ustazah pertanyaan. Nah, untuk yang masih sendiri, kita ingat tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah tentu ya. Kemudian bagi kita yang sudah menikah, yang sudah kami sampaikan tadi di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 tadi, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, aku ciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa apa? Merasa tentram. Yang saya ingin tanyakan kepada ustazah sekalian, apa hukuman dalam Islam apabila mungkin pertanyaan saya itu secara umum, karena tadi dijelaskan sama Ustazah Fauza mengenai surah Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa. Lelaki adalah pemimpin daripada perempuan. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'ulim wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi. Menikah adalah komitmen, memilih untuk bersama meski banyak alasan untuk pergi. Sabar, selalu introspeksi diri dan serahkan masalah pada Allah. Allah hanya ingin menguji kemana kita bersimpuh saat ujian itu datang. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku.